Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan judul proposal, yaitu proposal roastery kopi yang beranggotakan saya ketua Muhammad Iqbal Dwi Prakoso, yang kedua ada Ahmad Riani, yang ketiga ada Alfian Nugraha, yang keempat ada Fahmi Hafiz Prasetyo, dan yang terakhir ada Raihan Mubarok. Di slide pertama itu ada pendahuluan dari latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini bisnis kedai kopi sedang banyak peminatnya, Pak. Banyak sekali orang-orang yang mencari kedai kopi untuk mencari tujuan berkumpul dengan teman, diskusi ataupun pembahasan bisnis dan lain-lain. Dan setiap kedai kopi pun mempunyai bahan baku untuk kedai kopi sendiri, termasuk biji kopi. Biji kopi adalah bahan baku pokok yang dibutuhkan oleh kedai-kedai kopi. Dan saat ini banyak sekali jenis-jenis kopi yang datang dari berbagai macam daerah. Bahkan karena kopi saat ini sedang naik peminatnya, bahkan banyak orang yang mencari perusahaan roastery kopi untuk membeli kopi baik yang berbentuk biji maupun bubuk. Yang kedua ada pembahasan proyek. Coffee roastery merupakan salah satu mata rantai penting di industri kopi ini. Dari petani, kedai kopi, hingga konsumen akhir. Maka dari itu bisnis roastery ini harus bertahan agar tidak lumpuh. Strategi yang digunakan saat pandemi ini, Kelana Roaster yang berlokasi di Jalan Malabar, ujung Kota Bogor, memasarkan dengan memanfaatkan internet dan media sosial untuk memasarkan produknya. Identitas usaha yang ingin dibangun untuk nama usaha PT Kopi Sejahtera dengan beralamat di Jalan Juanda, Gang Sempit, RT 002, RW 011, Kartini, Bekasi 19969. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Riani. Saya ingin melanjutkan presentasi dari ketua kelompok saya, yaitu Iqbal. Lalu di sini slide selanjutnya adalah ada konsep dan tujuan sebuah usaha. Lalu di sini ada tujuan. Yang pertama yaitu membantu petani kopi dalam mengembangkan pasaran biji kopi di daerahnya. Kedua, membantu dan membuat kedai kopi lebih mudah mencari kopi bahan baku biji kopi. Lalu ketiga, sarana mengelola modal untuk mencari laba. Dan keempat yaitu untuk melatih diri agar dapat berwirausaha yang baik. Lalu di sini ada proses operasional bisnis. Yaitu yang pertama yang kita perlu lakukan itu pertama itu mempersiapkan sumber daya manusia. Kedua, mempersiapkan bahan yang diperlukan. Lalu ketiga, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Dan keempat, memulai proses pengerjaan. Lalu yang terakhir yaitu kelima, membersihkan dan merapikan bahan, peralatan serta perlengkapan yang sudah dipakai. Lalu slide selanjutnya itu ada pengembangan yang direncanakan. Yang pertama di sini pengembangan yang direncanakan sebagai berikut. Pertama, fokus terhadap produk yang dijual. Kedua, fokus terhadap rasa dari biji kopi yang akan kita jual. Tiga, itu melakukan evaluasi bulanan setiap tutup buku. Keempat, melakukan kerjasama dengan kedai-kedai kopi untuk menaruh produk biji kopi. Dan kelima yaitu melakukan promosi. Keenam, selalu mengupdate macam-macam biji kopi. Dan terakhir, mencatat laporan keuangan, yaitu income dan spending. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Fahmi Hafiz Prasetyo. Bagaimana sistem dagang yang akan dibuat? Sistem operasional Kampis Senin sampai Minggu. Open order mulai pukul jam 10 pagi dan close order mulai pukul jam 11 malam. Sistem operasional online. Senin sampai Minggu open order jam 8 pagi, close order jam 11 malam.
Sistem operasional marketing. Sistem operasional marketing sendiri fleksibel. Analisis bisnis, marketing pemasaran. Ada beberapa sistem pemasaran yang diterapkan di bisnis ini. Di antara lain adalah 1. Produk, 2. Promosi, 3. Price, harga, 4. Distribusi. Analisis bisnis B. Produk. Di dalam bisnis ini kualitas produk menjadi prioritas, di mana dalam usaha ini kita mengutamakan kepuasan konsumen sesuai dengan harga. Dengan konsekuensi jika konsumen tidak merasa puas karena rasa dari biji kopi, maka dapat ditukar dalam jangka waktu 1 minggu dari hari pemesanan dengan maksimal pemakaian 2 kali dalam 1 kemasan. Jenis kopi yang akan kita jual di dalam usaha ini di antara lain: 1. Bean Robusta, Premium, Fine, Dark. Untuk Dark sendiri ada biaya tambahan. Untuk Robusta menggunakan profil roasting medium to dark. Beans Arabica, Fine. Untuk Arabica menggunakan profil roasting medium. Beans Blend, campuran biji Robusta dan Arabica, Fine. Untuk blend menggunakan profil roasting premium to dark ditambah dengan medium. Bubuk kopi grade C. Untuk bubuk kopi menggunakan profil roasting medium to dark. C. Promosi. Ada beberapa teknik promosi yang digunakan di usaha roaster ini, yaitu personal selling. Di dalam teknik ini, di mana para tim marketing menyampaikan langsung kepada konsumen, yang mana tim marketing ini berpencar untuk melakukan promosi secara langsung ke kedai-kedai kopi untuk melakukan produk yang kita jual. Pada teknik ini kita membutuhkan sampel produk yang akan kita jual kepada konsumen. Untuk produk sampel sendiri kita membutuhkan produk sebanyak 13 kg. 2. Advertising atau periklanan. Di dalam teknik ini, periklanan yang akan kita lakukan yaitu melalui sosial media dan melalui periklanan yang akan kita pasarkan di dalam online shop. Jadi konsumen dari manapun tetap dapat menikmati hasil roasting kopi yang kita produksi. 3. Sales promotion. Promosi penjualan kita bisa termasuk berbagai jenis peralatan yang mempunyai sifat unik seperti kupon, perlombaan, pemotongan harga, hadiah, dan lain-lain. Tujuan promosi penjualan tersebut dapat digeneralisasikan sebagai berikut: meningkatkan permintaan dari para pemakai industrial dan konsumen akhir, meningkatkan kinerja pemasaran jika menggunakan perantara, mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. D. Price atau harga. Harga yang kita berikan kepada konsumen sendiri dalam usaha ini sesuai dengan pemesanan konsumen. Karena di dalam usaha ini kita mengutamakan rasa dari produk yang kita jual, maka dari itu harga yang kita berikan kepada konsumen juga harus sesuai dengan produk pemesanan konsumen. Mungkin memang akan terkesan lebih mahal dibandingkan usaha-usaha roasting lain, tetapi untuk rasa dari biji kopi kita mempunyai kualitas yang bagus. Distribusi. Untuk distribusi sendiri kita mempunyai persenan untuk dari para distribusi dan hasil penjualan yang dijual oleh distribusi tersebut. Untuk persenan dari distribusi tersebut tidak lebih dari 15% dari harga penjualan, yang mana nanti sistem dari distribusi sendiri bisa dari teman terdekat usaha dan bisa melalui kedai-kedai kopi dengan sistem kita menaruh produk kopi kepada distribusi tersebut, dan distributor tersebut harus terlebih dahulu memiliki surat perjanjian penjualan atas nama bendera roasting ini. Jika distribusi menjual dengan nama sendiri, maka perjanjian distribusi dibatalkan dan tidak mendapatkan persenan dari produk yang sudah dijual. Ya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ean Mubarok. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman saya sekalian atas penjelasannya sebelumnya. Oke, kita di sini akan membahas tentang analisis sistem sumber daya manusia. Di mana sumber daya manusia ini harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum memulai usaha yang nantinya mempunyai dampak atau impact yang menurut saya pribadi itu besar nantinya.
seperti sistem kinerja karyawan. Kita harus mengetahui dulu nih sistem kinerja karyawannya, bagaimana caranya mereka bekerja, apakah mereka mampu menjalani job desk yang telah diberikan oleh para pendiri perusahaan lah istilahnya ya. Nah, sistem karyawan tersendiri pun juga harus mempunyai kompetensi yang sudah dinilai bagus oleh ujinya. Dan di antara lain karyawan yang dibutuhkan antara lain di bidang roastery ini berupa tim roastery-nya itu sendiri dan tim marketing ataupun tim kantornya. Jadi kan di setiap perusahaan itu ada yang namanya orang di depan layar dan di balik layar ya teman-teman ya. Yang di depan layar itu seperti orang yang bekerja layaknya barista segala macam atau penggiling kopi itu sendiri. Nah, tim di balik layarnya itu merupakan orang-orang kantor istilahnya yang ataupun investor yang menyalurkan dana untuk perusahaan tersebut atau bisnis tersebut. Nah, yang kedua teman-teman, di dalam usaha roastery ini ada beberapa yang harus kita perhatikan yang kinerja karyawan. Kinerja karyawannya itu kita harus evaluasi juga gimana kinerja karyawan kita, apakah mereka dalam pekerjaannya mampu membuahkan hasil yang maksimal, ataukah dia punya males-malesan kah, ataukah belum kompeten kah gitu kan. Nah, itu harus juga evaluasi juga teman-teman, karena kalau nantinya kita tidak evaluasi itu akan berdampak kepada kehancuran bisnis tersebut. Nah, yang ketiga ini sistem pembagian gaji untuk karyawan dan hasil untuk investor. Nah, di sini dijelaskan sistem kinerja karyawan. Tim roastery. Di dalam tim roastery memiliki jam kerja sesuai jam operasional, yang artinya tim roastery akan bekerja selayaknya pekerja lain yang biasanya itu kalau di coffee shop itu lebih ke dari jam 10 lah ya sampai jam 10 malam ya, 12 jam atau enggak biasanya juga office hour 8 jam. Jadi mungkin mereka akan bekerja sesuai jam operasional yang ditentukan oleh pemilik bisnis atau perusahaan tersebut. Jika mereka bekerja di luar jam itu, maka mereka pastinya akan dihitung lembur teman-teman. Nah, yang kedua ada tim marketing. Nah, di sini tim marketing bertugas untuk promosikan dagangan kita yang nantinya akan mereka promosikan di media sosial ataupun platform-platform seperti Facebook, WhatsApp atau Instagram lah ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga ini tim kantor. Tim kantor ini yang bertugas mengelola semua data yang diperoleh di lapangan, seperti misalnya stock of name-nya di lapangan sebagai beberapa banyak, terus juga invoice keluar masuk barang, pembelian biaya-biaya anggaran inventarisnya segala macam lah, itu semuanya diatur oleh tim kantor teman-teman ya. Nah, kinerja karyawan yang harus diperhatikan adalah kinerja karyawan itu sendiri mengenai target pasar yang ditentukan oleh usaha roastery ini. Dan untuk mengembangkan kinerja karyawan itu sendiri dapat dibentuk dengan berjalannya usaha ini sendiri, seperti contohnya memberikan edukasi bagi tim-tim yang bekerja di dalam usaha roastery. Nah, evaluasi kinerja karyawan. Nah, ini teman-teman nih pentingnya evaluasi setelah usai kita bekerja. Evaluasi kinerja karyawan di dalam usaha roastery ini diadakan setiap akhir bulan pada saat closing book atau tutup buku, yang mana ini harus rutin dilakukan guna mengintrospeksi diri apa yang kurang pada bulan itu dan tidak terjadi di bulan kedepannya, serta membantu untuk mengembangkan kinerja karyawannya tersebut teman-teman. Nah, sistem pembagian gaji ini nih untuk karyawan dan pembagian hasil untuk investor. Nah, yang investor tersendiri ini mereka adalah orang-orang di balik layar yang menyalurkan dana untuk menunjang operasional ataupun pembukaan usaha kedai kopi tersebut teman-teman. Yang nantinya dana itu akan diolah kembali oleh tim kantor untuk menjalankan operasional yang ada di kedai tersebut. Dan
dana untuk pembalikan modal investor ini menggunakan sistem pengumpulan uang sampai seluruh dana dan masing-masing investor terkumpul. Jadi investor itu dia jatuhnya terima sisa uang teman-teman setelah biaya operasional tertutupi, gaji karyawan tertutupi, maupun biaya-biaya maintenance lainnya yang tertutupi. Nah, setelah itu dana yang bersihnya itu sisa dana dari per bulannya itu nanti masuk ke kantong investornya. Nah, tergantung investornya ada berapa tinggal dibagi aja teman-teman. Nah, yang kedua, gaji karyawan dan rencana pembalikan modal investor. Di sini gaji karyawan dan rencana pembalikan modal investor itu kayak seperti yang tadi saya sebut tadi teman-teman ya, yang seperti kalau usaha itu kita harus mengedepankan gaji karyawan dulu, yang kedua itu membalikan modal operasional dulu. Dan yang ketiga kita harus memikirkan dana urgent. Dana urgent itu dalam artian dana yang istilahnya untuk biaya maintenance atau ada kecelakaan atau ada apalah, istilahnya dana urgent lah. Nah, setelah itu uang yang sisanya itu dibalikan ke modal investor, teman-teman, seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian anggaran nih, teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat bagaimana anggaran yang dibutuhkan atau anggaran yang diperlukan untuk operasional itu sendiri, teman-teman. Seperti ada mesin roasting, packaging, regulator kompor, atau box kontainer, segala macam nih. Kalian bisa lihat di sini, teman-teman. Berikut harganya sudah dicantumkan ya, teman-teman ya. Nah, di samping peralatan untuk operasional dan kebutuhannya, ada juga namanya biaya iklan. Biaya iklan itu sendiri di sini sudah disebutkan, iklan untuk media sosial sendiri itu berkisar antara 1.500.000. Kan kita tidak tahu nih jumlah 8.300 sampai 22.000 orang ini itu bisa mencakup berapa gitu kena targetnya. Nah, tapi anggaran yang kita perkirakan berjumlah Rp1.500.000 untuk Facebook Ads dan IG. Nah, karena itu satu platform ya, jadi mereka ketika di-share di Facebook mereka ketika iklannya ditaruh di Instagram, nanti iklan tersebut akan pindah ke Facebook. Nah, di sini kita lihat biaya peralatannya itu lumayan, teman-teman ya. Jadi ini tuh termasuk biaya maintenance, teman-teman. Di sini kita bisa lihat biaya maintenance-nya itu belum terhitung karena itu masuknya nanti ke dana urgent, teman-teman. Jadi ya kita tidak bisa pastikan berapa dana jumlah untuk biaya maintenance itu, teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke bagian C-nya. Di bagian C ini ada bahan baku, teman-teman, untuk operasional ya. Kita bisa lihat ada kita menyediakan 2 jenis kopi, teman-teman ya. Ada jenis Robusta dan Arabica. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah per 100 berapa, jumlah per 5 kilonya berapa. Jadi tuh kita bisa lihat satuannya dan harganya di sini, teman-teman. Jadi tergantung kita bagaimana manage-nya dan tergantung bagaimana kita membuat kopinya, teman-teman ya. Jadi kan kalau di dunia bisnis kopi itu ada rasio. Jadi kalau kita bikin kopi itu tergantung baristanya ada rasio berapa dan berapanya. Tapi kita sebisa mungkin untuk menjaga cita rasa kita mengedepankan rasio yang the best lah pokoknya lah ya, itu rahasia dapur, teman-teman ya. Tapi rasio itu tidak mengurangi rasa dan kualitas kopi kita, teman-teman nih. Tapi di sini sudah tertera bagaimana anggaran tersebut yang akan dikeluarkan untuk pemilihan biji kopi tersebut, teman-teman. Nah, kita lanjut, teman-teman ya, ke bagian keterangan investor. Di dalam usaha ini terdapat 4 investor yang masing-masing dari investor menaruh sebesar 10 juta rupiah dan dana terkumpul sebesar 40 juta rupiah, yang mana keuangan ini akan digunakan sebagai peralatan dan bahan baku yang tertera di atas. Untuk surat perjanjian sendiri akan terlampir di lembaran tersendiri. Untuk sistem keuntungan per bulan, di dalam usaha ini sistem pembagian hasil per bulannya yaitu menggunakan sistem bagi hasil dengan perhitungan 50 banding 50, teman-teman. Per bulan untuk investor 50%,
Dan untuk pekerja 50%. Nah, ini teman-teman ya, biaya ini di luar biaya maintenance dan operasional. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, di mana dana arjen itu sangat dibutuhkan ke depannya untuk menanggulangi kerugian yang akan dialami usaha atau perusahaan tersebut, teman-teman. Jadi ketika Anda ingin membuka usaha, Anda harus perhitungkan dana operasional, dana arjen tersebut, teman-teman. Karena kita tidak ada yang tahu musibah apa yang akan terjadi gitu. Entah atau ada gempa bumi atau angin ribut gitu kan, teman-teman ya. Jadi pentingnya menyiapkan apa nih Anjay? Pentingnya menyiapkan dana arjen. Nah, untuk pembagian hasil investasi sendiri menggunakan sistem mengendap dengan maksud jika dana balik modal secara keseluruhan sudah didapat, maka baru dapat dikembalikan, teman-teman. Yang artinya dana itu diendap dulu, teman-teman ya. Jangan jadi kalau Anda menjadi investor ke depannya, jangan Anda baru mulai usaha sebulan, 2 bulan, 3 bulan Anda langsung minta bagi hasil segala macam, teman-teman. Nggak bisa, teman-teman ya. Jadi kalian harus mengedepankan pemikiran itu, mengesampingkan pemikiran itu dan mengedepankan gimana caranya operasional tertutupi selama sebulan itu, teman-teman. Nah, sekian teman-teman ya untuk penutup untuk proposal kita di dalam usaha ini. Dengan terlampirnya proposal usaha roastery ini, semoga dapat bekerja sama dengan baik, dan semoga usaha ini dapat berkembang dan maju dengan pesat sehingga banyak memikat konsumen dengan cita rasa beans yang kita jual. Jadi saya rasa cukup sekian, teman-teman ya. Maaf bila ada salah kata dan ngomongnya belepetan atau gimana ya, malum aja ini. Kita kan baru mau mulai usaha nih, teman-teman ya. Jadi ya sekianlah dari saya. Sekian dari kelompok saya. Bila ada salah kata atau kata-katanya belepetan atau gimana, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.